Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat Bawaslu dimanapun berada. Kembali bersama kami Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam takjil pengawasan ngabuburit ngawasi sesarengan. Nah, sahabat Bawaslu, tak lupa kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-12 ini. Semoga sahabat Bawaslu semuanya lancar begitu ya dalam menjalankan ibadah puasa. Nah, baik sahabat Bawaslu, dalam takjil pengawasan ngabuburit sesarengan ngawasi kali ini kita akan membahas mengenai jalan panjang pengawasan penyusunan daftar pemilih di Jawa Tengah. Nah, jalan panjang ini apa? Mungkin sahabat Bawaslu yang menyimak kita beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah disampaikan, di-spill sedikit begitu, bahwa jalan panjang ini adalah sebuah buku begitu yang diterbitkan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan pemutahiran daftar pemilih yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Sahabat Bawaslu, kali ini membahas mengenai dinamika pengawasan penyusunan daftar pemilih di Jawa Tengah ini, kita akan menghadirkan begitu atau kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Koordinator Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Grobogan yang terlibat secara aktif begitu dalam penulisan buku jalan panjang ini. Baik, kita sapa terlebih dahulu Pak Amal. Selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Sehat Dian. Bapak? Sehat, tetap puasa Wah, hari ini. lancar ya Pak? Lancar. Alhamdulillah. Baik, kita langsung saja nih Pak, karena memang takjil ini kan kita sampaikan kepada sahabat Bawaslu ketika menjelang berbuka begitu ya. Tentunya bisa menjadi impact nantinya kepada sahabat Bawaslu yang menyaksikan kita. Nah, kita akan membedah mengenai buku jalan panjang. Nah, Pak, ini sebenarnya itu apa nih Pak? Kalau tadi sempat di-spill sedikit mengenai pemutakhiran daftar pemilih, apakah bagaimana gitu loh Pak? Iya, Mbak Rian dan juga sahabat-sahabat Bawaslu semuanya. Ini kita takjil pengawasan hari ini itu tentang bedah buku tentang jalan panjang dinamika pemutakhiran data pemilih di pemilu 2024. Memang ini bukunya ini ya, ini tuh tentang pemilu ya, pemilu di 2024. Tetapi secara prinsip saya kira soal pemutakhiran data pemilih itu kan masalahnya isunya gitu kan sama lah ya, meskipun rezimnya pemilu, pilkada atau pemilihan, tetapi isu-isu yang muncul itu sama. Nah, buku ini itu soal itu dinamika yang pemutakhiran data pemilih di pemilu 2024. Nah, ini buku ini tebalnya itu 400 sekian ya kalau tidak salah. Itu dari tulisan dari Kordif P2H di 35 kabupaten termasuk epilog dari Bu Loli ya, dan juga dari Provinsi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Jadi intinya kompilasi lah ya, seperti yang kemarin kita bedah kan Bu Asa dari Desa. Tapi ini topiknya soal pemutakhiran data pemilih. Nah, ini kalau melihat tebalnya buku ini kan lebih tebal dari yang kemarin ya Pak Asa dari Desa ini. Bisa dikatakan nih kayaknya nih dinamikanya lebih banyak begitu berkaitan dengan mencerminkan ya Pak ya, mencerminkan masalahnya makin banyak itu kompleks itu. Kemudian nih kalau bisa sedikit disampaikan juga nih, Pak Amal kan menulis juga begitu ya di dalamnya tentunya. Nah, ini apa yang Pak Amal tulis begitu berkaitan dengan pemutakhiran data ini, Pak? Ya, sebelum itu soal jalan panjang ini ya. Mungkin spill sedikit kenapa jalan panjang judulnya itu ya karena tahapan pemutakhiran data pemilih kan memang panjang ini ya. Kalau ngomongin ini pemilu toh Mbak, ini kan pemilu 2024 itu kan kalau kita lihat itu kan panjang, mulai kalau nariknya dari DP4 yang pemilu 2024 itu kan dari Desember 2022 ya sampai coblosannya. Kan secara prinsip kan pemutakhiran data pemilih meskipun setelah penetapan DPT kan tetap ada ini ya pemutakhiran data data pemilih sampai hari H itu kan. Itu sampai Desember sampai 2022 sampai Februari 2024 kan panjang banget lebih ya, Pak. Gitu kan, setahun lebih. Itu. Nah, ini kalau bahannya itu memang dari laporan akhir ini ya pemutakhiran data pemilih yang tahun 2023 kan di pemilunya ya Pak. Ya, itu dari situ kemudian permasalahannya apa kemudian dibukukan di sini. Nah, kalau saya itu kebagian ini aja sebenarnya menjahit aja. Kalau yang
bahan soal ini kan di periode Bawaslu Oke. yang kemarin Ya, kan. karena pemilu ya, Ya Pak. itu. Oke, Tapi oke. sedikitnya itu ikut menjahit. Jadi paling tidak nyambung ya. Jadi Iya. permasalahan yang di periode kepengurusan kemarin itu bisa menjadi apa ya, evaluasi bagi yang sekarang juga kan. Oke, nah ini juga menurut kita ya Pak, maksudnya ini juga bisa memberikan apa ya, gambaran begitu mungkin Ya. ya Pak bagi sahabat Bawaslu yang seperti apa nih sebenarnya kok jalan panjang ya. Memang Ya, ternyata panjang panjang, banget ya. ya Pak ya. Ya. Bagaimana gambaran-gambaran pemutakhiran daftar pemilih yang ada di penyelenggaraan pemilu. Nah, kemudian nih kayak tadi Pak Amal juga menulis. Nah, judulnya apa sih Pak yang Pak Amal tulis ini di dalam ini? Sebetulnya di sini soal tentang perenang pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Grobogan. Nah, itu maksudnya apa nih Pak? Tentang Kayak perenang, nggak apa ya? Ya, Familiarnya tuh centang centang perenang perenang itu tuh apa kalau gitu? mudahnya itu kayak agak nggak beraturan gitu loh. Oke. Karena di dalam Heeh. prosesnya itu kan memang ada, ya maksudnya nggak mulus dan memang dalam pemutakhiran data pemilih memang setiap kali memang ada masalah. Paling tidak itu ada mungkin pemilih yang belum masuk, itu kan menjadi Oke, problem yang ya. tiap kali Itu ada. tiap- Makanya kan ada ada yang terus, mempresetkan DPT itu daftar permasalahan Tetap, Ya, ya, kayak itu kan benar, masih benar, ada benar, karena benar. memang dari dari Dukcapil itu kan memang belum satu data itu sehingga secara update itu kan memang pemilih yang TMS masih MS itu kan. Oke, Di pilkada kemarin juga masih ada muncul ya kan Pak? seperti itu. Karena memang apa ya, seperti disampaikan juga tadi jalannya panjang dan mungkin daftar pemilih ini sesuatu yang dinamis gitu ya Pak Dinamis, kira-kira. betul. Nah, jadi problematika kemudian dinamika yang banyak sekali lah ya yang dihadapi ketika pengawasan pemutakhiran daftar pemilih. Nah, kemudian nih kalau di buku Bapak sendiri di tulisan Bapak sendiri nih menceritakan tentang apa sih sebenarnya centang perenang ini, Pak? Ya soal tadi ya Isinya centang begitu. perenang itu kan soal hasil dari pengawasan pemutakhiran data pemilih yang kemarin di 2024. Nah kemarin itu kan dari proses itu ya pengawasannya itu kan salah satunya menemukan ada 5 KK itu yang tidak disatukan dalam pemilih dalam beberapa pemilih dalam 5 KK itu tidak masuk dalam satu TPS, tapi itu terpisah di TPS. Padahal kan sesuai aturan ketentuan PKPU kan kalau satu KK kan nggak boleh dipisahkan. Ya, benar-benar. Nah ini ada 5 KK itu yang terpisah TPS-nya kan itu. Oke, 5 jadi KK di beberapa kecamatan itu. Pengawasan itu ya. Terus ada lagi yang mungkin problem yang tetap ya. Ada yang Pantarli itu tidak tidak mendatangi pemilih, tapi ya, betul, mengklaim betul, sudah betul. melakukan coklit. Kemudian coklit tetapi tidak disertai dengan stiker, penempelan stiker. Okay. Terus masih ada lagi juga di buku ini soal ini ya pemilih disabilitas itu kemudian tidak dicatat jenis disabilitas. Oh, ya meskipun ya. ini kelihatannya mungkin bagi publik itu kelihatannya pentingnya apa sih? Ya, betul. Padahal di sini penting ya karena kan pemilih disabilitas itu kalau kita bisa memetakan kan nanti bisa pengaturan di TPS. Ya. Pelayanan di TPS nanti bisa maksimal. Kan nanti kalau ada pemilih yang jenis disabilitasnya misalkan fisik, itu kalau tidak terdata, tercoklit, kemudian itu nanti kan kalau dalam menyuarakan hak pilih di TPS kan akan kesulitan. Nah, kayak gitu masih ada dan di pemilu pilkada sebelum-sebelumnya juga muncul kan itu. Jadi bisa dikatakan ini yang Bapak tulis ini pengawasan mulai dari Pantarlih, coklit tentunya sampai dengan hari H mungkin ya Pak, setelah penetapan DPT sampai hari H pemungutan gitu. 12 bulan gitu kalau dihitung itu. Iya. Nah, kalau melihat itu Pak, dinamika yang ada di pengawasan pemutakhiran daftar pemilih. Nah, ini paling banyak tuh didominasi apa Pak ketika di pengawasan tahapan itu? Apakah mungkin TMS atau semacam-macam itu? TMS itu terus paling banyak. Paling banyak. Kalau di data itu kan 400-an ya yang di pemilu kemarin. Kemudian ada yang soal pemilih TMS yang lain kayak TNI, Polri yang alih status menjadi sipil kan itu. Oh iya. Memang salah satu tantangannya kan. Nah, karena soal TMS yang meninggal ini kan biasanya meninggal ya itu kan biasanya karena ya di KPU kan menganut rezim harus itu ya
de jure Bukti. ya, Oh iya, pembuktiannya harus pembuktiannya. ada. Nah ini kan ini mungkin bagi publik biar tahu ya kan. Iya, benar-benar. Jadi soal data pemilih ini kan juga kelihatannya nggak tampak ya, nggak Iya, tampak benar. di itu ya Heeh. di apa pelaksanaan pemilih. Yang tampak kan kampanye Ya, jelas, kampanye nanti plus kemudian penghitungannya. Iya, penghitungannya. benar. Padahal ini di awal proses Awalnya pemutahiran data pemilih ini sangat menentukan penting karena ya. kan kalau valid jumlah apa kualitas data pemilihnya itu kan nanti akan sangat menentukan berkaitan dengan manajemen tahapan berikutnya, Oke, betul. logistik, kemudian Logistiknya, kemudian surat suara itu mm, mm, pasti, mm, terus mm, mm. kemudian bisa menghitung partisipasinya itu Iya, berapa betul. persen kan itu. Jadi Mm, meskipun tidak tampak tapi ini penting banget penting kan. banget. Nah di soal pemutahiran data pemilih yang kemarin muncul itu kan ya soal itu tadi pemilih TMS yang Ya, masih terdaftar. menjadi MS ya karena persoalannya yaitu KPU itu masih harus menganut prinsip de jure atau pembuktian bahwa orang meninggal harus ada bukti Iya, dia betul. akta meninggalnya atau kematiannya. Sementara kebanyakan orang atau kebanyakan pemilih kita itu begitu ada yang meninggal anggota keluarganya itu tidak langsung diurus soal ininya ya akta kematiannya. Nah ini memang menjadi problem itu karena sampai pilkada kemarin juga KPU Masih ada ya, harus Pak? mensyaratkan untuk pembuktian itu ya TMS-nya seperti apa. Sama halnya ketika seperti yang TNI Polri itu alih status juga harus ada bukti kan. Tapi ya meskipun gitu tapi syukurlah kalau Dukcapil di Gerobokan ini sudah sangat kita intens ya kerjasama. Nah kalau boleh menarik yang terbaru kemarin yang di pilkada itu kita dengan Dukcapil kan update-nya kan minggu ini ya Mbak ya. Kemarin kan update terus dan kemudian ternyata di Dukcapil itu punya terobosan-terobosan berkaitan dengan kependudukan. Yang kayak TNI Polri itu mereka punya harus kolektifkan mereka yang alih status menjadi sipil itu akan diarahkan kolektif untuk ganti status di KTP. Nah ini tapi yang belum ini yang soal ini yang meninggal itu meninggal dan juga rekam iktp. Rekam iktp itu bagi pemilih pemula itu juga masih menjadi problem itu kan. Karena harus syarat kita di PKPU kan harus pemilih itu kan 17 tahun dengan buktinya kan iktp. Punya iktp kan. Jadi memang ini sebenarnya bukan permasalahan hanya di Bawaslu ya Pak. Jadi memang aware-nya masyarakat atau teman-teman sahabat Bawaslu yang mungkin ada tetangga, saudara ataupun itu yang perlu nanti mungkin sahabat-sahabat Bawaslu kalau ke depan ini sebagai pelajaran kalau ada anggota keluarga yang meninggal atau yang menjadi TNI Polri gitu kan. Ya mohon karena berkaitan dengan pemilih di pemilihan atau pemilu besok-besok kalau ada itu ya segera melaporkan ya atau mengurus ya agar nanti ini ya status soal pemilih tadi yang tadi di awal kami sampaikan itu bahwa data pemilih ini sangat penting kalau akurat kemudian mutakhir kan akan berkaitan dengan soal logistik sama juga tahapan-tahapan pemilu berikutnya kan gitu. Agak sedikit melenceng gini Pak dari Jalan Panjang. Di tulisan atau di artikel yang Bapak tulis ini apakah juga membidik mengenai ini pemilih pemula yang belum rekam iktp? Karena gini, kalau anak sekarang gitu ya, kalau disuruh rekam tuh nanti-nantilah memang kan gitu. Memang tidak ada, tetapi itu problem itu ada tiap ini ya, tiap pemilu ada, problemnya selalu ada gitu ya. Nah, problemnya kalau dipelajari ini bagi sahabat Bawaslu biar tahu ini juga pesan bagi teman-teman yang 17 tahun lah yang baru buat iktp itu. Betul. Yaitu kalau sudah 17 tahun segera aja buat KTP kan. Karena kalau kemarin aja ya di pilkada aja ini nggak apa-apa ya. Pilkada itu menjelang H-2 25 November itu masih ada 3.000 sekian itu pemilih pemula yang belum rekam iktp. Nah, itu kan kalau tidak rekam iktp itu kan di persyaratan untuk memilih kan agak susah ya, bisa menjadi masalah karena kan di ketentuan itu memang mereka sudah masuk di DPT, tetapi kan pembuktiannya mereka harus punya KTP gitu ya, rekam iktp atau paling tidak biodata kependudukan. Jadi ini informasi juga bagi teman-teman yang 17 tahun itu kalau memang belum
Kalau rekam kan biasanya buktinya biodata kependudukan ya. Oh iya, Kalau ada. belum bisa mencetak iktp kan itu. Nah kemarin kalau dipelajari itu ya, ini kan kasusnya kan para pemilih pemula yang belum rekam itu kan problemnya banyak. Ada yang kalau yang di sekolahan mungkin biasanya Dukcapil ada program ya ke sekolahan. Jemput Itu bola bisa itu, selesai ya, oh ya. jemput bola. Tapi bagi mereka yang teman-teman yang 17 tahun ini yang tidak sekolah, misalkan merantau itu bagaimana? Nah ternyata di undangan untuk rekam Rekam. iktp yang dikeluarkan Sampaikan itu. oleh Dukcapil itu ada ketentuannya bila buruh ya, bila Iya, merantau itu merantau bisa merekam iktp di tempat di wilayahnya sana. sana. Misalkan ada saudara kita, adik kita yang merantau di Kalimantan. Nah, itu bisa membuat rekam iktp di sana gitu. Karena satu Indonesia itu sudah bisa melayani online seperti itu. Jadi silakan, tidak ada alasan untuk rekam iktp itu harus ngeluhnya harus balik sih kan, itu enggak ada. Karena di tempat merantau itu bisa rekam iktp. Sebenarnya sudah mudah. Nah ini begitu tinggal ya, Pak? sebenarnya tinggal kemauan Aware-nya dari kita yang ini gitu ya, ya. pemilih pemula. Biasanya kan kalau yang kemarin muncul curhat-curhat itu kan ini ya belum butuh gitu kan. Oke. Padahal yang namanya KTP kan sekarang pasti Iya, butuh ya. Iya, betul. Mau Shopee juga KTP gak itu? Iya paling tidak kan gitu. Jadi semua ya makanya mau apa-apa sekarang KTP. Jadi pesannya juga teman-teman yang pemilih pemula mohon bisa ini ya, besok-besok menjelang pemilu lah, besok atau pilkada mungkin bisa aware ya. Aku usianya wis 17 tahun Gi. Iya, Aku pengen siap-siap, milih Gi. pertama Gi ya. Jauh-jauh hari sudah harus mungkin ini siap ya, begitu sudah ya. mengurus untuk rekam iktp. Nah, sama satu lagi nih kan, Iya. dari permasalahan yang soal pemilih pemula yang susah ya, susah untuk rekam iktp itu, jadi memang perlu pendekatan-pendekatan yang sifatnya pendekatan yang apa ya, yang luwes gitu ya, atau yang bisa menarik hati mereka gitu. Kemarin dapat semacam apa ya, best practice-nya di Solo itu bagaimana menarik pemilih pemula itu agar mau rekam iktp kan. Selain yang kalau di sekolah kan memang dijemput ya. Jemput bola. Itu dari wali kota ya, wali kota Solo itu. Jadi mungkin berkala tiap bulan, setiap tanggal ini yang ulang tahun atau yang bulan ini ulang tahun itu diundang. Diundang. Jadi pemilih pula disurati wali kota itu kan mungkin akan beda ya. Jadi lebih, wah ini ngapain diundang wali kota atau bupati, itu kan diundang. Nah diundang di situ mereka terus kemudian diarahkan untuk rekam iktp dan KTP-nya diserahkan oleh bupati atau wali kota atau siapa. Jadi lebih menarik lewat gitu ya, Pak. Kayaknya best practice-nya Solo itu mungkin bisa diterapkan. Jadi upaya-upaya seperti itulah agar untuk pendekatan agar pemilih pemula itu mau untuk ini ya rekam iktp, sehingga permasalahan yang seperti yang kemarin pilkada taruhlah H-2 itu masih 3.000 sekian yang belum rekam iktp itu bisa ya ke depan itu bisa nggak banyak lah kan gitu. Terlalu banyak sebagai begitu. edukasi gitu. Baik, ini kan berkaitan tadi di Gerobokan sendiri itu kan permasalahannya seperti sudah disampaikan ya Pak, ada TMS, kemudian ada alih status itu yang mungkin memang harus dibutuhkan pembuktian, apalagi dengan pemilih pemula. Nah, apakah di buku ini itu apa ya, dari kabupaten kota yang lain juga apakah sama gitu Pak? Ya, seperti secara sekilas mirip-mirip ya. Permasalahannya ya tadi tetap ya, permasalahan tetap ya soal TMS, kemudian soal pemilih pemula itu semua juga seperti itu karena memang yaitu banyak kita edukasi kita, literasi kita ke pemilih pemula itu belum, awareness-nya belum begitu ya tinggi ya, sehingga di rata-rata di kabupaten itu ya gitu, sekian menjelang hari H itu masih ribuan pemilih pemula itu belum rekam iktp. Nah kalau yang agak lain mungkin yang di kabupaten lain kalau saya baca itu ada kayak Pantarlih itu ada joki kan itu. Oh, jadi di pas tahap pemetaan data pemilih ternyata ya kreatif banget ini Pantarlihnya, kok sampai dialihkan ke orang lain untuk dijokikan kan gitu. Nah itu ada. Di kalau nggak salah Magelang itu seperti itu. Nah kalau seperti itu kan nanti pengawas menemukan, kemudian dikasih saran perbaikan dan diminta untuk ini coklit ulang kan itu, karena ketahuan seperti itu. Ya masalah-masalah seperti itu ada. Padahal
ini kan dalam rangka untuk coklit itu kan dalam rangka untuk melahirkan data pemilih yang komprehensif, mutakhir akurat, tapi kemudian dirusak dengan praktik-praktik ya. seperti ini. Oke, nah kalau tadi bisa kita saring begitu dari apa yang disampaikan Pak Amal nih, setiap permasalahan-permasalahan yang ada itu dalam daftar pengawasan daftar pemilih selalu berulang ya Pak. Ya, ya. Nah dari jalannya sangat panjang dan tentunya solusi-solusinya juga sebenarnya sudah sudah dilakukan begitu ya, Ya. dengan memberikan imbauan mungkin, Ya. dengan mengajak masyarakat atau bersosialisasi. Nah kemudian nih Pak, jangka waktu ini kita bicara ke depan nih. Jangka waktu ini sampai dengan pemilu, mungkin pemilu pemilihan ke depan ini kan apa yang dilakukan oleh Bawaslu ini untuk memutakhirkan atau untuk menjaga nih pemutakhiran daftar pemilih ini, Pak? Karena biasanya kan berjalan ya, nanti apakah ini Bawaslu juga membuka kembali, kalau saya lihat di beberapa waktu yang lalu di pemilu pemilihan kan buka posko nih. Posko aduan atau mungkin masukan dari masyarakat, oh saya lapor nih tetangga saya meninggal atas nama ini. Nah, apakah pada waktu ini atau menjelang nanti sampai ke 2028 itu apakah juga dilakukan kembali, Pak? Ya ini bagus juga ini. Mungkin kan orang bertanya juga gitu kan, pemutakhiran data pemilih ini setelah pemilih bagaimana? Iya, nah, kalau betul. Diregulasi kalau tidak salah itu kan beban kewajibannya kan lebih ke KPU ya. Jadi KPU kan memang ketika tidak ada tahapan pemilihan atau pemilu kan memang ini ya pemeliharaan ya, pemilih ya. Nah itu kan memang KPU. Nah kita kan mungkin dari Bawaslu bisa nanti juga kolaborasi kali ya dalam nanti kita kan kebetulan kalau Bawaslu kan kegiatan di non tahapan kan itu ya tugasnya kan meningkatkan partisipasi masyarakat. Ya, betul. Ini saya kira beririsan, beririsan dan bisa nanti saling kolaborasi ya. Artinya KPU yang punya tugas beban untuk pemeliharaan data pemilih. Nah kita diamanatkan di masa non tahapan ini untuk memaksimalkan partisipasi masyarakat. Ini ruang-ruang yang beririsan yang bisa dikolaborasikan. Ya mungkin nanti kita Bawaslu kegiatan-kegiatan sosialisasi nanti bisa menyampaikan penekanan soal ini ke soal data pemilih itu. Betul, jadi barangkali itu Mbak yang nanti bisa kita lewat sosialisasi. Ya, membuka, tentunya Bawaslu selalu membuka ruang begitu ya Pak, ketika nanti ada informasi berkaitan dengan daftar pemilih ya untuk persiapan pemilihan yang akan datang. Ya kalau untuk saat ini mungkin di masa tahapan kalau ada orang meninggal ya lapornya ke Dukcapil lah. Iya kan, betul. Gitu. Biar di akta kematiannya bisa diterbitkan. Tapi boleh nggak misalkan nih tetangga saya nih ada yang kebetulan nggak meninggal lah ya, jadi TNI gitu, saya lapor ke Bapak itu boleh nggak kira-kira? Moga-moga aja. Hitung-hitung dolan ke Bawaslu kan sambil cari-cari topik isu mengenai pemilih dan pemilihan. Tapi lebih ke ke KPU ya untuk pemeliharaan data pemilih. Tapi ya monggo saja lah saya kira kalau masyarakat mau dolan ke Bawaslu untuk kan nggak harus nggak harus pemilu kalau dolan ke Bawaslu kan. Ya, ngobrol-ngobrol kan bisa. Boleh ya Pak. Baik. Sebenarnya ini menarik sekali pemutakhiran daftar pemilih karena seperti tadi disampaikan adalah jalan panjang, sebenarnya dinamikanya panjang sekali. Kemudian obrolan ini nggak cukup 1 jam 2 jam sebenarnya, tapi karena memang takjil begitu ya teman-teman, jadi mungkin kita menyambut sambil menunggu. Nah tentunya ini mungkin kita akhiri, tapi sebelum diakhiri nih harapan dari Bawaslu nih Pak untuk pemutakhiran data khususnya nih. Iya, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya itu kan masyarakat itu masih masih rendah ya literasi soal data pemilih ya. Ya harapannya ke depan itu kalau berkaitan dengan hak pilih itu kan monggo masyarakat itu lebih aktif lah. Tanya saja ke Bawaslu nanti ya. Ini pesan kalau bingung ya caranya bagaimana itu kalau di masa tahapan itu kan Panwascam itu kan membuka posko ya, posko aduan soal pilih ya. Di masing-masing kecamatan itu ada, dan nanti kalau itu kan di tiap PKD itu kan juga pasti menerima responsif berkaitan dengan laporan mengenai hak pilih. Belum lagi kalau kemarin di pemilu maupun pemilihan kan kita selain posko
mengaktifkan posko hak pilih kan juga ada patroli Oh ya, betul. kawal hak pilih ya. Hmm. Jadi patroli ke tempat-tempat masyarakat, titik kumpul masyarakat untuk menanyakan apakah dicek KTP-nya, apakah sudah masuk di DPT atau belum. Nah, itu kan di masa tahapan. Nah, besok kalau ini pesen, nah, mulai sekarang mungkin mari kita lebih perhatian lagi mengenai isu-isu hak pilih ya. Karena yaitu problemnya kan masih ada pemilih yang TMS masih MS kan. Tentunya mari kita ini melibatkan banyak pihak termasuk lain Bawaslu juga panjenengan semuanya ini ya. Sahabat-sahabat Bawaslu dan juga masyarakat umum agar kalau berkaitan dengan hak pilih itu nanti ya sebaiknya responsif saja, jangan pasif ya, aktif. Marilah lebih aktif untuk memastikan paling tidak saya ataupun orang tua kita, saudara kita itu sudah masuk di daftar pemilih. Misalkan mungkin tetangga 2-3 rumah kita kok tahu dia sudah beralih status ke menjadi TNI atau Polri. Ya kalau tahu itu ya paling tidak sampaikanlah ke nanti ke PKD ya atau PKD lah ya atau Panwascam untuk sampaikan, oh itu mas saya sudah menjadi polisi atau tetangga saya sudah menjadi TNI atau dan sebaliknya mereka sudah pensiun dari TNI itu bisa nanti bisa disampaikan langsung ke ini ya ke PKD itu. Oke. Baik, sudah sedikit tercerahkan atau mungkin nanti bisa disambung ya sahabat Bawaslu ke sesi-sesi berikutnya. Nah, baik Pak Amal sekali lagi terima kasih ngabuburit kita. Saya kira amat sangat bermanfaat sekali ya sahabat Bawaslu. Jadi untuk nanti persiapan ke depannya Bawaslu selalu membuka ruang, apalagi terlebih nanti ketika akan dilaksanakan pemilu-pemilihan, tentunya akan ada posko-posko di baik di desa ataupun kecamatan. Sekali lagi terima kasih Pak Amal, lancar puasanya dan sekali lagi sahabat Bawaslu. Oke, selamat berbuka. Menanti berbuka kepada sahabat Bawaslu. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang Bawaslu sampaikan memberikan insight yang baik untuk kita semua dan selalu bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.